Ya oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Senin ya, tanggal 31 Oktober sekitar jam 7:10 malam. Ya, hari ini kita akan membahas laporan keuangan lagi ya. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kedepannya kita akan membahas ya secara rutin atau maraton begitu laporan keuangan dari beberapa saham ya, dari beberapa saham di IDX. Nah, untuk kali ini ya, hari ini kita akan membahas saham perkapalan guys ya. Kita sejenak untuk hengkang ya sekilas gitu ya dari saham batubara. Karena belum semuanya keluar, tapi pasti saya nantinya akan membahas ITMG, Adro ya, itu akan saya bahas. KKGI juga akan saya bahas. Kenapa saya pegang di dalamnya guys, kayak gitu. Jadi juga ya sekaligus sembari menganalisa laporan keuangannya begitu ya, sekaligus membuat video kayak gitu ya. Ya kita tunggu, ditunggu aja nanti ya. Oke, hari ini ya kita membahas saham perkapalan. Ya memang saham ini saham receh begitu ya. Harganya ya cuma Rp600 doang begitu, satu lotnya 60.000. Tapi ya menurut saya dari segi keuangannya tadi saya melihat sekilas itu ada kenaikan. Nah, apakah saham ini worth it atau enggak ya? Dan juga harganya itu masih under value atau enggak begitu ya, masih salah harga atau enggak ya, sama-sama kita akan analisa bersama-sama kayak gitu. Oke, langsung aja. Ini adalah LK3 ya dari PSSI atau PT Pelita Samudra Shipping. Sebetulnya ada banyak sekali saham-saham perkapalan yang menurut saya bagus ya. SMDR itu bagus guys. Ya SMDR itu wah saya akuin luar biasa sekali ya income-nya. Tapi memang untuk dividennya tidak worth it bagi saya kayak gitu. Nah, apakah untuk PSSI ini adalah saham yang worth it juga ya untuk kita hold begitu, atau mungkin saham yang kurang worth it ya, sama-sama kita akan saksikan. Oke, jadi kuartal 3 satuan penuh ya, artinya pembulatannya yang nggak dibulatin begitu. Kursnya ya ini enak nih ya, ada kursnya, nanti kita akan kalikan dengan ini. Mata uang pelaporan dolar USD. Oke, langsung aja yang pertama kita lihat asetnya dulu. Aset. Jumlah aset 179 juta guys untuk kuartal 3. Kalau kuartal 2-nya itu kita lihat di sini asetnya 167. Ya, ada kenaikan aset di sini guys. Ya, ada kenaikan aset dari 167 menjadi 179. Ada kenaikan 60 juta guys. Untuk segi aset berarti sehat ya guys ya, ada kenaikan di sini. Ya lanjut dari segi liabilitas atau utang-utangnya. Yang pertama untuk jangka pendek dulu. Utang dividen nggak ada ya, utang dividen. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 4 juta beban kuartal. Oke. Ini jumlah liabilitas jangka pendeknya 30 juta guys untuk kuartal 3. Kalau kuartal 2-nya kita lihat coba. Utang. Jumlah liabilitas jangka pendeknya 35 juta di kuartal 2. Kalau kuartal 3-nya 30 juta. Oke. Di sini ada pengurangan liabilitas jangka pendek. Yang semula di kuartal 2 itu 35 juta ya, menjadi 30 juta. Ya, artinya di sini ada upaya untuk mengurangi utang jangka pendeknya ya, itu sih. Kemudian kita lihat jangka panjangnya, jumlah liabilitas jangka panjang di kuartal 3-nya 11 juta guys. Untuk kuartal 2-nya 9 juta. Ya, di sini kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ya, memang ada mengalami kenaikan di kuartal 3 ini begitu. Tapi menurut saya ya yang namanya jangka panjang berarti kan jatuh temponya pun juga masih lama begitu. Dan ini juga utangnya utang receh gitu bagi perusahaan perkapalan gitu loh. Cuman 11 juta ya, 11 juta dolar sih. Ya, 11 juta dolar nanti kita coba kalikan 11 juta 1 2 3. Nah, ini dikali dengan tadi kursnya itu berapa guys? Coba kita lihat ya. Kursnya, oh bentar, ini tadi yang kuartal 3 ya, 15.200. Oke.
Berarti pada saat pelaporan dia menggunakan kurs ya, waktu itu kursnya itu adalah 15.200 guys. 15.200, 200 berapa tuh? 247 ya? 247. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 167 miliar begitu ya. Ya, menurut saya sih masih wajar ya, bagi perusahaan kapal begitu yang besar begitu ya, punya utang segini gitu loh. Ya, itu sih guys. Apalagi nih utang jangka panjang. Nah, untuk memastikan apakah utang ini itu masih berada di hutang yang wajar atau enggak, kita lihat ekuitas dan labanya begitu ya. Itu sih guys. Tapi kalau kita lihat dari asetnya, begitu aset dikurangin utang, begitu sih masih positif guys. Artinya perusahaan ini masih sehat begitu loh. Ya kalau kita lihat utang-utangnya begitu ya. Itu sih guys. Oke, lanjut. Tadi liabilitas, berarti liabilitasnya di sini untuk totalnya 42 juta dolar guys. Yang ini kuartal 2-nya liabilitas 44 juta. Artinya ada pengurangan liabilitas guys untuk totalnya ya. Kalau kuartal 2 itu 44 juta, sedangkan di kuartal 3-nya itu 42 juta ya. Artinya di sini menurun 2 juta dolar ya. Ya menurut saya sih ya emiten ini berusaha untuk membayar hutangnya juga, ya itu bagus sih ya gitu sih. Oke, untuk ekuitas kita lihat di sini, kita fokus di jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kenapa enggak yang kepentingan non pengendali guys? Biasanya ini anak perusahaannya begitu ya. Ini anak perusahaan, laba anak perusahaannya begitu. Jadi kita fokus di induknya aja ya. Ini 136 juta dolar. Ini kalau kanannya itu Desember 2000. Oke, berarti ini yang kanan itu tutup buku ya guys, atau kuartal 4-nya guys. Yang kanan kuartal 4. Coba kalau kita bandingkan secara Q&Q guys. Secara Q&Q untuk kuartal 2-nya kita lihat sini, ekuitas ini 121, 136 ya. Di sini ada kenaikan ekuitas jika kita bandingkan secara Q&Q ya, dari kuartal 1, dari kuartal 2 ke kuartal 3 ada kenaikan ekuitas. Menurut saya ini bagus ya, ini bagus sih ya. Itu kemudian kalau kita bandingkan secara years on years ya, berarti kuartal 3 2021 guys, ini kita buka dulu ya PDF-nya. Untuk ekuitas ini 106 ya, ada kenaikan baik secara Q&Q maupun years on years ya. Jadi menurut saya sih bagus ekuitasnya ya. Itu sih guys. Kebanyakan saham-saham yang sebetulnya banyak banget saham-saham yang bagus. Cuma saya ya belum punya termasuk ini ya. Jadi saya nggak pom-pom atau apa, uang saya hanya seberapa sih begitu kan, saya hanya retail berapa, biasa begitu. Tapi ketika ada emiten yang bagus dari segi keuangan, ya saya berkata jujur, mungkin ada sebagian ya penonton yang punya cash lebih begitu, atau yang punya amunisi, ya saya kasih tahu ya ini saham bagus begitu loh, secara fundamental begitu ya. Itu sih guys, secara ekuitas pun juga nggak ada masalah ya. Nah, untuk memastikannya lagi kita harus lihat labanya guys ya. Labanya di sini untuk kuartal 2 ini 33 juta dolar ya. Kalau kita bandingkan secara Q&Q harusnya sih naik ya guys ya. Harusnya sih naik. Oke, ini 19 juta dolar. Ya, ada kenaikan secara Q&Q. Kalau secara years on years coba 15 juta dolar. Iya, naik ya 100% lebih kayak gitu ya, dari 15 juta ke 33 juta, naik 100% lebih guys, kayak gitu ya. Artinya memang untuk labanya
kemudian ekuitasnya, kemudian liabilitasnya, ya, dan juga asetnya itu masih sangat-sangat worth it guys, ya, masih worth it banget ini saham ya. Kalau seandainya pun juga saya punya amunisi ya pasti saya masukin kayak gitu. Tapi memang saya tidak memegang ini barang, ya, saya tidak hold, ya. Makanya saya tidak pom-pom atau apa, karena memang saya nggak punya. Tapi kalau ketika saya menemukan saham yang bagus, ya saya bagikan ke kalian penonton begitu loh, ya. Tapi memang realitanya banyak sekali saham yang berfundamental bagus. Mungkin juga kalian sering menemukan saham-saham berfundamental bagus ya, tapi harganya malah turun kayak gitu ya, harganya malah turun. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Apakah fundamental itu udah mati? Ya, apakah fundamental itu udah nggak dipercaya lagi begitu bagi analis, begitu bagi para analis dan investor? Enggak, guys. Ya, justru ya, ketika saham berfundamental bagus itu turun, itulah kesempatan kita untuk entry. Ya, itulah yang dikatakan Lo Keng Hong, bahwa saham itu salah harga. Ya, gimana kita bisa dapat profit ketika saham yang berfundamental bagus itu udah naik duluan guys, ya. Bisa jadi ya Mercy udah di harga Mercy-nya begitu loh. Tapi kalau ada saham yang berfundamental bagus begini ya, dan harganya masih segini-gini aja, ya artinya ini masih salah harga. Mercy harga bajai kata Lo Keng Hong, ya. Itu sih guys, ya. Nanti ada saatnya, ya, ada saatnya ketika saham bagus itu akan diapresiasi oleh masyarakat, ya. Tunggu aja ya, tunggu aja sih guys ya. Makanya sabar itu adalah kunci guys ya di bursa saham. Janganlah terburu-buru, misalnya merah 3 bulan, ya elah baru 3 bulan gitu loh, apalagi orang-orang yang udah bertahun-tahun merah begitu ya. Selama saham kalian itu berfundamental bagus dan rutin bagiin dividen, nggak masalah untuk nyangkut. Setidaknya kalian bisa menikmati dividen tanpa harus menjual sahamnya. Itu sih guys ya. Nah itu guys ya. Oke lanjut ya. Ini kita lihat untuk EPS-nya untuk kuartal 3 di RTI udah ada guys. Kita tinggal nyontek aja. Untuk EPS kuartal 3 itu 41. Ya, ada kenaikan secara Q-on-Q maupun years on years. Untuk EPS anualisnya jadi 124 guys. Ya, 124. Kalau di Stockbit itu belum update untuk kuartal 3-nya ya. Untuk PER-nya dan juga untuk ROE-nya begitu itu belum update. Coba kita akan hitung secara manual ya guys ya. Oh ya, sebelum itu berarti kita tentukan dulu ya dividen yield-nya ya, baru kita ke PER gitu. Oke, kita ya dia pernah bagiin berapa aja sih? DPR 14%, 36% dan 42% guys. Oke, berarti kita pakai hitung-hitungan pesimis, konservatif dan juga optimis ya guys ya. Untuk pesimis dulu, dia paling kecil itu bagian DPR itu 14% guys. 14,71%. Ini dikalikan dengan anualisnya sekarang, IPS-nya yaitu 124. 124 dibagi 100 karena persen ya. Oke, dapat 18,24. Sekarang harganya berapa sih? 610. Ya, dibagi 610. Ya, dapat 2,9% ya. 2,9% sih di bawah return dari reksadana. Artinya kalau hitung-hitungan pesimisnya ya saya pun juga pesimis sebetulnya ya. Tapi semoga aja DPR-nya itu lebih dari yang minimal 30% lah kayak gitu ya. Itu sih guys. Kalau 30% berapa? Coba. 30 dikali IPS-nya sekarang 124. Ini dibagi 100. Ini dibagi dengan harganya sekarang. Ya, minimal 30% itu dapat return atau dividen yield ya. Kalau harga sekarang itu adalah 6%-an ya. Itu di atas reksadana menurut saya ya. Itu kenapa kita pilih saham ya, karena memang kita cari return yang lebih gede daripada reksadana ya, artinya masih worth it kayak gitu loh ya. Ruang geraknya ke atas itu masih ada, apalagi nanti kuartal 4 kalau dia tambah bertumbuh
ya, itu bisa lebih gila lagi guys. Itu hitung-hitungan untuk 30% ya, tapi kalau kita coba konservatif, dia kan pernah bagi 14% tambah 36% tambah 42% dibagi 3 data, ya dapat 30,6 ya yang tadi ya. Artinya harga segini untuk hitung-hitungan konservatif ya, itu dividen yieldnya sekitar 6%-an. Itu lebih gede daripada reksadana guys ya. Itu sih guys, kalau coba 700 kita bagi dengan harganya 700 ya guys, bagi 700, oh sorry tadi kan untuk itu 30,7 itu, sorry 30,6 itu kan untuk rata-rata DPR-nya ya, kita belum coba bagi dikali dengan IPS anualisnya guys. Ini kan 124, ini dibagi 100, ini ya 37,94 guys untuk dividennya. Kalau harganya sekarang ya berarti kan dapat 6%-an. Coba ini dibagi dengan 610 dapatnya, oke, 6,2% ya. Ini adalah hitung-hitungan konservatif guys ya, hitung-hitungan konservatif. Oke, kalau seandainya hitung-hitungannya maksimal banget ya, dia kan pernah bagi ini tuh 42%. Kalau 42% berarti 42 dikali dengan 124 IPS yang sekarang ya, anualisnya dibagi 100 ya, 52. Ini adalah potensi dividennya ya, kemudian dibagi dengan 610 ya, dapat 8,5% guys ya. 8,5% itu return yang kita dapatkan jika kita nyerok di harganya sekarang 610 begitu loh. Kan masih ada kuartal 4 ya, nggak mungkin juga kan IPS anualisnya segitu-gitu aja ya. Ini bisa jadi kalau dia meledak lagi ya di kuartal 4-nya ya, dividen itu tambah gede lagi kayak gitu sih guys ya. Ini hitung-hitungan optimisnya yaitu 8,5%. Nah sekarang untuk harga wajarnya berapa sih ya, kita pakai konservatif aja ya guys ya. Kan tadi kan untuk di DPR-nya itu kan sekitar 30%-an ya guys ya, 30,6%. Berarti ini dikalikan dengan 124, ini dibagi 100, oke, 37,9 dibagi 700 coba. Ya, dapat 5,4% guys. Ya, dapat 5,4%. Artinya lebih gede daripada reksadana yang ini masih worth it. Saham HIS ya, ini saya nggak menjelekan sih atau apa. Cuman ini sebagai contoh kasus aja guys. Saham HIS ya yang saya hitung untuk potensi DPR-nya ya, dan juga dividen yield-nya itu sebesar 5,2% aja, itu masih apa namanya, banyak orang yang ngebuy gitu loh ya, ngebeli begitu. Apalagi 5,4 ya kan sama ya, artinya ke 700 itu masih bisa. Saham HIS ya di harga yang sekarang itu dividen yieldnya itu kisaran 5,2%. Ini aja 6,10 itu masih 6%, artinya masih ada ruang gerak ke atas ya. Tapi ya kembali lagi, memang untuk pasar itu, market itu nggak ada yang pasti guys ya. Selama dia bagiin dividen itu adalah jaminan ya, ketika kalian nyangkut ya. Nah kalau kalian mau entry di area support ya, ini lebih aman sih di area support guys ya. Saya gambarkan area supportnya aja ya, biar kalian juga uh, bisa ada pandangan lah mau entry di harga berapa kayak gitu kan. Bisa aja guys kita pakai support, tapi memang ya untuk resikonya, konsekuensinya adalah kalau kita antri di support ya bisa jadi sahamnya terbang duluan ya, kayak gitu loh. Kalau menurut saya sih cicil-cicil dulu aja ya, cicil masukin ya, nitip sendal lah begitu loh. Oke, kita bisa ya, dia sebetulnya sideways cukup lama sih. Dia paling tinggi itu di harga berapa sih, 800-an ya, 866. Coba kalau 866 itu dividen yield-nya berapa guys, kita, tadi kan 37 dibagi dengan 800,
50 lah ya. Iya, dapat 4,3%. Ya hampir sama kayak reksadana. Reksadana aja maksimal banget itu adalah 4%, guys. Artinya menurut saya ya ini masih salah harga gitu loh. Setengahnya sih. Ya, setengahnya gitu loh. Kalau menurut saya kalau memang market mengapresiasi itu bisa, harusnya bisa ke 850 karena dividennya masih 4,3%, guys. Kayak gitu sih, guys. Tapi kalau kalian mau entry ya untuk area supportnya saya gambarkan di sini. Ya, yang pertama, nah sini area berapa nih? 500 546 ya, tapi ini cukup jauh sih, guys. 546, kalau area terdekatnya itu di sini. Ini pantulan beberapa kali sih, cuma 2 kali. Coba kita ke atas sedikit. Ini area 576, guys, ya. Itu sih, guys. Kalau kalian mau entry ya, kalau kalian mau entry di area support. Tapi memang kembali lagi untuk konsekuensinya pun juga lumayan ya. Apa konsekuensinya ya? Bisa jadi ditinggal kereta gitu loh. Itu sih, guys. Nah, kemudian kalian juga bisa pakai Fibonacci, guys. Ini juga saya juga suka juga kalau mau masukin barang pakai Fibonacci. Kita dulu ini kita tarik garis dari peaknya ini ya, dari peaknya sampai, kita tarik dulu ya ke bawah ini, guys. Ya, sini ya. Oke, sekitar sini. Ya, ini juga kalian bisa pakai Fibonacci. Oke, untuk garis-garis ini ya, kalian bisa entry. Berarti yang paling, oh ini sebetulnya dia sudah berada di area berapa? Di sini sekitaran 78 nih, coba kita gedein dulu untuk Fibonacci-nya. 78 ya. Ya, betul 78. 78 retracement ya. 78 retracement, dia ada pantulan ke atas, guys. Kayak gitu. Nah, kalau kalian mau masukin ya di sini berarti. Area 61 retracement itu di harga 576 ya. Di harga 576. Ya, tadi ya, seperti yang sudah saya gambarkan tadi, betul kan 576. Kemudian ada lagi kalau pakai Fibonacci nih ya, guys. Itu di harga 490-an. Ya, cuman ini cukup jauh ya dari harga sekarang yang 600-an begitu. Ya paling dekat sih di area sini. Ya, area 61 retracement atau 576 kayak gitu. Lebih dekat lagi di mana? Lebih dekat lagi ya pastinya di 600-an ya. Di 600 sih. Ini tadi dia mau menembus 50% ya, 50 retracement begitu. Tapi dia kempes lagi, guys. Ini buntutnya lumayan panjang ya. Kalian bisa cicil entry juga sih. Ya, cicil entry dikit dulu begitu. Ya, pokoknya nggak ada menyesal ya, nyangkut di saham bagus, yang berfundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Ya, kembali lagi, saya tidak punya barang ini ya, tapi kalau barang ini bagus saya sampaikan ke kalian gitu. Dan juga kalau barangnya jelek juga ya saya sampaikan ke kalian gitu. Jangan sampai kalian boncos juga begitu ya. Terakhir saya masukin di Elsa, guys ya. Itu harganya itu 350-an ya. Itu kemudian dibawa turun ke harga 300, guys ya, di harga 300. Nah kemudian saya cicil untuk average down ya di area Fibonacci-nya 316 saya cicil, 310 saya cicil, 308 saya cicil, dan 300 terakhir saya cicil. Kemudian average saya menjadi 328. Sekarang harganya udah 370-an ya. Artinya kalian average down di saham bagus itu nggak ada kata menyesal, malah muatan kalian banyak dan juga average harga kalian itu bisa turun.
memang lebih mudah sih guys untuk average down daripada average up, jujur ya. Makanya kalau kalian harganya di bawah turun ya nikmati aja begitu loh ya. Apalagi ini PSSI ini saya sekilas saya lihat ini ada membentuk double bottom ya, double bottom. Berarti ya dia akan melanjutkan ke atas guys. Paling ya sideways dulu sih sedikit di area 61 retracement ini ya, itu sih guys. Saya yakin ya bisa sih, ini harusnya ke 700 juga bisa sih. Ya paling enggak dia ke sini dulu. Berapa sini? 686 ya, 686 sampai 670-an. Sorry, sampai area 700-an kayak gitu. Kalau dia bisa menembus 38 retracement ini, ya dia bakal ke sini lagi. Di harga 754 dan terakhir 800-an lagi. Kayak gitu. Ya, kuncinya sabar aja sih, guys. Ya, main di bursa saham itu santai aja. Selama saham yang kalian pegang fundamental bagus, rutin bagian dividen dan dividen yieldnya itu gede. Kayak gitu. Oke, mungkin pembahasan kita untuk malam hari ini sampai di sini aja. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe dan juga tonton video saya yang lainnya. Sampai jumpa dulu. See you semua, bye.